Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Ibu meminta untuk kalian agar selalu menjaga kesehatan dengan baik. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Oke, karena anak-anak ibu sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam layanan klasikal, pernah nggak anak-anak ibu ketika sedang bercanda ada temannya yang mudah sakit hati dengan bercandaan kita? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Atau sebaliknya, ada teman-teman kita sedang bercanda-canda, kemudian ada satu orang yang menyinggung tentang kita. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Pernah. Ya, itu adalah termasuk bullying. Dan topik pada hari ini ialah tentang stop bullying. Menurut kamu Akila, satu kata mengenai bullying. Bullying itu apa? Menurut Ais Azmi? Rahma Syarita. Ya, tepuk tangan buat jawaban teman-temannya. Yang disebutkan teman-temannya tadi termasuk dalam bullying. Dan ada tujuan dari bullying, ada dua. Yang pertama ialah tujuan umum. Tujuan umumnya ialah peserta didik mampu meningkatkan pemahaman tentang perilaku bullying dan membentuk perilaku anti-bullying dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan khususnya ialah apa yang pertama, Akmal? Yang kedua, Nadia? Yang ketiga, Syakira? Yang keempat, Naila? Ya, yang disebutkan temannya tadi adalah tujuan khusus dari layanan klasikal. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Ya, semuanya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Jek-ejekan, tidak pukul-pukulan, sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, dengan teman. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sebelum kita masuk ke materi tentang bullying, Ibu akan memberikan asesmen awal yaitu truth or false. True benar, false salah. Jadi ini akan Ibu bagikan, silakan dijawab dan ditulis nama. Nanti kalau sudah selesai dijawab dituliskan nama, maka satu-satu ke depan untuk melengketkan yang mana menurut kamu true atau false. Paham? Oke, silakan dikerjakan.
Jangan lupa ditulis namanya. Oke, yang sudah siap langsung tempelkan yang mana true, yang mana false. Oke, silakan sesuai yang lain. Yang lain silakan. Ya, yang sudah siap silakan duduk dengan rapi, dengan baik, sambil menunggu temannya selesai menempelkan di papan tulis. Oke, Ibu akan membacakan beberapa jawaban dari teman kamu. Menurut Rizky Sakina, dia membuat di true. Saya tidak mau jadi korban bully. Alasannya, karena korban akan merasa takut untuk bercerita dengan teman yang membuli. Kemudian yang menurut false, menurut salah, Akila Aswina. Saya pura-pura tidak tahu jika ada teman dibully. Alasannya, karena menurut saya sama saja dengan membuling teman dan tidak peduli dengan teman yang lain. Itu adalah beberapa jawaban dari teman kamu menurut true or false. Tepuk tangan buat semuanya. Berarti anak-anak ibu sudah mulai paham tentang bullying. Apa sih bullying itu, Bu? Oke, akan ibu bahas. Bullying ialah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologis oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Lokasi kejadian bullying di mana aja, Bu? Bisa jadi di ruang kelas, toilet, kantin, halaman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Bentuk dan jenis bullying apa saja, Bu? Itu tadi, bullying secara verbal. Ialah yang dilakukan secara lisan. Contohnya seperti mengejek, memberikan nama julukan temannya menjadi nama orang tua yang biasa terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua, bullying secara fisik. Biasanya ini tindakan dilakukan secara fisik dan sengaja. Contohnya menjambak rambut, mencakar, memukul, itu adalah termasuk bullying fisik. Yang ketiga ialah bullying secara sosial. Ini dilakukan secara berkelompok atau bersosialisasi. Contohnya menyebar gosip tentang temannya yang belum tentu tahu keberadaannya benar atau salah. Yang keempat adalah cyberbullying. Ini biasa dilakukan dengan media sosial. Menyindir temannya dari WA, dari Instagram, atau membuat video-video. Apa-apa saja dampak bullying bagi korban? Akila, Risti, Aisyah Ajmi, Fadila. Iya, itu adalah salah satu bentuk dampak bullying bagi korban. Sedangkan bagi pelaku apa, Bu? Tidak disukai teman. Mentalnya tidak begitu baik. Ada pandangan negatif dari orang lain. Turunnya rasa empati orang lain terhadap diri kita sendiri. Itu adalah termasuk dampak bullying bagi pelaku. Kemudian tanda-tanda korban bullying. Apa saja, Rizkina? Tidak mudah bergaul. Novaldo? Sering bolos karena takut ke sekolah. Naura? Ketinggalan pelajaran. Ya, ada banyak lagi tanda-tanda korban bullying. Mengapa pembuli ingin dikenal sebagai berkuasa? Karena mereka sebetulnya orang yang lemah, tapi mereka mencari orang lemah agar orang lemah tersebut merasa bahwa si pembuli ini adalah orang yang kuat. Ternyata aslinya orang yang lemah. Itulah si pembuli. Mengapa pembuli biasanya kurang perhatian dari orang sekitar? Jadi dia mencari perhatian dari orang lain. Dan juga pembuli biasanya pernah jadi korban kekerasan. Jadi dia ingin memberikan contoh
kepada orang lain, agar orang lain merasakan apa yang dirasakan dia ketika jadi pembuli. Pembuli juga termasuk biasanya yang suka berkelahi. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang suka berkelahi, itu bisa jadi adalah salah satu dari faktor pembuli. Bagaimana cara menghentikan bullying? Hadi, apalagi Hadi, cara menghentikan biar kita tidak dibully. Percaya diri, Bu. Percaya diri. Bagaimana Alia? Mengejek orang lain, Bu. Ya, tidak mengejek orang lain. 6 langkah jika kamu melihat bullying. Sabila, yang pertama apa? Catat kejadian bullying, Bu. Nadia? Simpan bukti komunikasi yang berkaitan. Novaldo? Laporkan ke guru jika bullying terjadi secara berulang. Ya, menurut kamu apa Kak? 6 langkah jika melihat bullying. Berikan dukungan secara pribadi kepada korban. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, itu tadi adalah 6 langkah jika kamu melihat bullying. 3 langkah melawan bullying, baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Yang pertama, berani bersuara. Ketika ada orang dibully, kamu berani bersuara. Jangan kamu diam menutup mata. Kamu bantu temanmu yang kena bully. Yang kedua, mencari bantuan. Kemana mencari bantuan? Ke guru, ke kepala sekolah, ataupun kepada teman kamu yang ada di sekitar terjadinya bullying. Yang ketiga, kamu tunjukkan dukungan bahwa kamu tidak mendukung yang namanya bullying. Baik secara media sosial maupun ketika di sekolah. Paham? Sanksi yang diterima bagi pelaku bullying yaitu mendapatkan ancaman pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dipidana selama 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Jadi berikut ini adalah video tentang bullying. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Perhatikan dengan baik videonya karena berkaitan dengan LKPD. Ini dikerjakan sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Selama kamu mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan memberikan penilaian. Begitu juga ketika presentasi. Paham? Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Apa yang terjadi pada video itu? Diapain dia? Stop kekerasan, bullying di sekolah. Inilah yang dirasakan yang kena bully. Pulang sekolah menangis, di sekolah tidak tenang, tempat bercerita tidak ada. Setelah menonton, nanti silakan berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi, dijawab dengan baik. Silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Diskusikan yang berkaitan dengan video tadi. Silakan ditulis, dijawab. Dijawab sesuai dengan video tadi. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Isa Ajmi, kelompok 2 Hadi, kelompok 3 Novaldo, kelompok 4 Kevin. Dikerjakan sesuai video yang Ibu tampilkan tadi tentang bully. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Dan saya akan memberikan penilaian selama kamu mengerjakan tugas kelompok. Ada yang tidak dimengerti, Naura? Bentuk bullying apa yang pernah kalian lakukan?
Apa yang kalian lakukan ketika melihat bullying? Apa biasanya yang kalian lakukan, Akila? Melaporkan ke guru, mencari bantuan. Mencari bantuan. Kalau kita melihat ada yang dibully, jangan diam saja. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dia diam saja melihat temannya dibully, tidak mau membantu, bahkan ikut menertawakan kawannya. Jika mendapatkan teman yang dibully, kita harus membantu dia. Kita ajak bercerita apa yang sedang dirasakan dia. Paham, Akila? Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi korban bullying? Apa yang kalian lakukan jika itu terjadi pada diri kalian sendiri? Nah, tidak mendengarkan perkataan mereka, memberikan perlawanan. Oke, silakan Ibu kumpul ya, biar kita presentasi. Waktu sudah habis. Presentasi ya. Jadi dikumpul oleh KPD-nya. Sama-sama. Sudah Sarama Sarita? Oke, kelompok 1. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik kami tentang mengenai stop bullying. Bentuk bullying apa yang pernah kalian lakukan? Pertama yaitu saling mengejek, kedua saling memukul. Apa yang kalian lakukan ketika melihat bullying terjadi? 1. Melaporkannya kepada orang terdekat. 2. Meminta bantuan. 3. Berani melawan. Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi korban bullying? 1. Melakukan perlawanan. 2. Berani bersuara. Demikianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak, berarti sudah pas dengan jawaban kelompok 1. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk. Oke, maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan lembar kerja peserta didik kami tentang stop bullying. Bentuk bullying apa yang pernah kalian lakukan? Yaitu cyberbullying dengan cara mengomentari yang bersifat negatif pada video orang lain. Dan yang kedua adalah saling mengejek. Apa yang kalian lakukan ketika melihat bullying terjadi? Yang kami lakukan ialah melaporkan kepada guru dan mencari bantuan. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi korban bullying? 1. Melakukan perlawanan. 2. Percaya diri. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, buat kelompok 4 silakan duduk, Nak. Oke, biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Biar tetap semangat, kita melakukan ice breaking. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bullying no, sayang teman, yes. Tepuk tangan. Oke, sudah semangat? Ada yang masih mengantuk?
Alhamdulillah, berarti kita masuk ke materi berikutnya. Yaitu kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ada? Angkat tangan. Kalau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini tentang materi bullying. Silakan Syakira. Apa kesimpulannya? Ya, saya menjadi lebih tahu cara untuk mengatasi atau mengambil tindakan ketika ada terjadi pembulian di sekitar saya. Terima kasih Syakira. Silahkan Nadia. Kesimpulannya. Kesimpulannya, saya menjadi lebih paham dampak-dampak akibat dari terjadinya pembulian, dan saya menjadi lebih tahu apa-apa saja yang ada terjadi di bully. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nadia. Yang disampaikan teman-temannya tadi ada benarnya. Jadi kesimpulan secara keseluruhan, perilaku bullying merupakan tindakan agresif yang mengganggu diri kita. Di sekolah kita tidak bisa tenang, karena ketika kita berangkat ke sekolah, pasti si pembuli sudah menunggu kita untuk menghakimi kita. Jadi tidak ada ketenangan di sekolah, mengganggu, melukai, mencakar, mencubit, memukul, kemudian menyakiti. Seseorang yang berada pada posisi ini bisa merasakan lemah secara fisik maupun psikis. Itu yang membuat ada siswa terjadi ingin bunuh diri, gantung diri. Saking banyaknya beban yang diterima dia, mau bercerita sama siswa takut, sama guru takut, sama orang tua takut, jadi dia bunuh diri. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak ibu ketika hari ini mengikuti pembelajaran tentang stop bullying? Senang, Bu. Senang. Kamu? Merasa lebih paham materinya. Merasa lebih paham. Kamu? Rasa lebih baik, Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah memberikan refleksi baik, yaitu senang, bahagia, merasa paham. Berarti anak-anak ibu sekarang sudah paham tentang bullying. Jadi jika anak-anak ibu mendapatkan bullying di lingkungan sekolah, silahkan menghindari dan cegah bullying. Oke, yang terakhir ibu akan memberikan instrumen. Ini dijawab secara individu. Secara individu ya. Ibu akan bagikan setiap orang. Silakan dikerjakan, ditulis namanya. Nih, silakan dibagikan. Disimak dengan bagus-bagus pertanyaannya, dikerjakan dengan baik. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan. Yang sudah siap, silakan nanti dikumpul masing-masing di setiap kelompok. Kelompok Pak Reji yang mengumpul Pak Reji. Kemudian kelompok Risti yang mengumpul. Kelompok Novaldo mengumpul. Kelompok Hadi yang mengumpul. Waktunya tidak banyak nak, silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tulis nama, mana yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan kepada ibu. Beri centang, jika kamu setuju, sangat setuju, tidak setuju, kamu berikan centang pada pertanyaan instrumen yang diberikan.
Ya, silakan tanda tangan. Ada di belakangnya tanda tangan peserta didik. Iya, nama masing-masing. Oke, jika sudah selesai silakan kumpulkan kepada teman yang Ibu sebutkan tadi. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Ketua-ketua kelompok silakan taruh di atas meja. Taruh di atas mejanya aja. Dikumpulkan di atas meja. Oke. Materi kita kali ini sudah selesai, yaitu tentang stop bullying. Stop bullying, stop bullying, stop bullying 2 kali. Ketika Ibu bilang stop bullying, kalian mengatakan stop bullying 2 kali. Stop bullying, stop bullying, stop bullying. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya kita bisa mempelajari tentang materi yang lain. Oke, kepada ketua kelas, silakan doanya. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang baik kita berdoa. Bismillah. Amin. Amin. Oke, Nona Ibu, terima kasih pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa dapat berjumpa di lain waktu dengan materi yang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.